Ada Bapak Ketua Banser, beliau adalah Bapak Samin yang saya hormati, dan tim Hadrah yang saya hormati. Ini saya kira dari mana gitu ya, ternyata dari di sini juga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diundang. Ini anak-anak ini kalau yang udah ngantuk boleh pulang ya, Bro. Enggak apa-apa. Yang anak-anak yang udah ngantuk boleh pulang. Mamanya jangan. Yang mamanya jangan pulang, yang kecil-kecil boleh pulang. Saya pernah diundang di sebuah perusahaan di kawasan apa dekat sana itu, Tirta Silikon 8 daerah sana. Itu ada satu perusahaan yang punya itu orang Muslim, di mana perusahaan itu la yamutu wa la yahya. Artinya apa? Mati enggak, hidup juga enggak. Ini perusahaan. Singkat cerita, perusahaan ini katanya yang punya ini, direkturnya, dia mendengar dari seorang ustaz, seorang kiai mengatakan kalau mengundang anak yatim yang jumlahnya 41 orang, maka permasalahan demi permasalahan akan diselesaikan oleh Allah. Maka direktur ini langsung praktek. Ini bapaknya ada nggak sih? Mana? Di sini. Ini tukang son itu. Ini ibu kabeh ya. Saya mana tadi? Akhirnya direktur ini langsung praktek, yakni alhamdulillah. Jadi prakteknya seperti apa? Dia ngundang anak yatim piatu, jumlahnya 41 orang. Diundangnya, kemudian seperti inilah, dikasih bingkisan, dikasih amplop dan sebagainya. Walhasil ini dilakukan tiap bulan, Bu. Alhamdulillah. Nggak begitu lama, itu perusahaan yang tadinya la yamutu wa la yahya, wes nggak mutu ngenteno biaya tadi, ya toh, mati nggak, hidup nggak. Alhamdulillah itu perusahaan hidup lagi dan lancar. Akhirnya ini betul kisah nyata. Rame itu orderannya sehingga sampai sekarang. Begitu juga si direktur ini ngomong, di samping ngadain acara yakni santunan anak yatim piatu setiap bulan, ternyata ini direktur yang rumahnya di Lipo, Bu. Saya diundang 2 kali. Di Lipo sana, ibu tahu Meadow Green? Ini mah bukan ibu-ibu nih, Mama. Ibu tahu ini ibu yang gini ya. Meadow Green, nah itu agak masuk rumahnya. Dia ngomong, ternyata di samping santunan anak yatim yang dilakukan tiap bulan, itu dia mendawamkan yang namanya sholat duha. Sholat duha dia jalankan, terus baca waqiah. Setelah baca sholat duha, nggak harus banyak-banyak sholat duha itu. Yang penting istiqomah. Kebetulan dia ini 6 rakaat. Dia 6 rakaat. 6 rakaat habis sholat duha, kemudian dia membaca surat Al-Waqiah. Subhanallah, sekarang perusahaannya luar biasa, maju. Ini bisa dicontoh bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya perusahaan. Bukan hanya punya perusahaan, yang punya masalah apa saja.
Ya punya masalah apa saja, adakan acara seperti ini, insya Allah masalah sampean akan diselesaikan oleh Allah. Apa tadi? Santunin anak yatim, waqiah, duha, waqiah dijalankan. Rutin Bu, tapi tiap hari. Ini seorang direktur loh. Seorang direktur dia mau menjalankan, dia muslim memang. Subhanallah. Itu satu kisah. Yang kedua, karena ini adalah acara santunan anak yatim, yang ingin saya sampaikan di sini perihal kisah anak yatim. Kisah ini mungkin ibu-ibu sering mendengar dari kiai-kiai lain, dari ustadz-ustadz lain, yakni ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pas Lebaran, dikisahkan ketika Lebaran Idul Fitri itu Kanjeng Nabi pulang dari sholat id. Pulang dari sholat id, dia lihatnya ada anak-anak, seorang anak yang duduk termenung, sedih. Di sebelah sana ada anak-anak banyak yang sebayanya main, senang-senang karena waktu Lebaran. Biasa kan kalau Lebaran itu pada senang-senang, ini anak-anak yang sedih, murung, liatin doang. Maka Kanjeng Nabi mendekatinya, jatuh saya, nanti ketiban nangis loh. Ini anaknya siapa ini? Oh, ini maknya juga begini dulu ini. Ya, Kanjeng Nabi akhirnya negur, nak, kok nggak ikut main sama teman-temanmu yang di sono, nak? Ini bapaknya. Oh, takutnya main culik banget. Ya, nah, kok nggak main sama teman-temanmu sana? Kenapa, nak? Ini anak nggak kenal Kanjeng Nabi. Ini tuan, ini kalau orang sekarang mah om, saya sedih om, saya nggak punya uang, saya nggak punya pakaian untuk main sama teman-teman itu. Emang kenapa, nak? Emang nggak dibelikan pakaian sama bapak? Ini kan Lebaran. Apa kata si anak ini? Om, bapak saya udah meninggal. Bapak saya meninggal ikut perang sama Kanjeng Nabi, ikut perang sama Rasulullah. Jadi saya udah nggak punya bapak, om. Dia nggak tahu kalau yang di depannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum. Nah, mau nggak kalau diambil anak sama bapak nih? Mau nggak diambil anak sama Nabi, sama saya, Aisyah sebagai ibumu, terus Hasan Husain sebagai saudaramu, terus pamanmu Ali, mau nggak? Baru sadar ternyata di depan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini dibawa pulang anak ini, sama Kanjeng Nabi dikasih pakaian yang bagus, sama Kanjeng Nabi dikasih makan, dikasih minyak yang seger. Kemudian, nak, sekarang kamu main sama anak-anak itu. Ketika dia main sama anak-anak, dia kan riang tuh, saking senengnya. Yang lain kan pada nanya, duh, emang pakaian itu dari mana? Kamu dapat dari mana itu pakaian? Itu makanan dari mana? Ini dianggap TK di sini. Emang TK. Salim. Sini, dek. Salim. Udah, saya mana tadi saya ceritanya? Setelah itu sampai akhirnya dia bilang, ini baju dari Rasulullah. Saya tadi dikasih makan, ini saya dikasih. Nggak apa-apa. Ini sekilas iklan be, ya toh. Wes nggak apa-apa anak-anak, sepenting nggak jatuh be, sepenting bukan maknya yang berosotan begitu. Ya, udah kalau
Diajak ke belakang dulu nggak apa-apa. Ibu diajak ke belakang, kau nangis ya, diajak. Dipegangin HP, dipegangin HP. Akhirnya apa, teman-teman yang lain enak ya dari situ, enak dan dari situ. Kalau begitu, kalau kenapa ya bapak saya nggak mati ya, gitu. Sampai ngiri bu, teman-teman yang tadinya riang gembira sampai ngiri kepada anak yatim ini, yang dikasih pakaian bagus sama Rasulullah, yang dikasih makan sama Rasulullah, sampai ngiri. Kenapa bapakku nggak ikut mati toh? Gitu. Coba kalau bapakku ikut mati, aku diangkat jadi anak sama Rasulullah. Ya Allah. Makanya Rasulullah itu jadi yatim ketika umur berapa? Halo? Halo? Ini nih santriwati Al-Ghadiyah nih. Umur berapa? Jadi yatim. 6 bulan kompak salahnya. Kalau 6 bulan, berapa mas? Mas Ambian mana Mas Ambian? Ini tim Hadiah juga ini. Tapi nggak pernah melihat langsung ngaji ya. Ada Kanjeng Nabi itu ditinggal wafat. Anak yatim itu berarti ditinggal mati, ditinggal bapak ayahnya. Kanjeng Nabi ketika itu umur berapa bulan? 8. 2 atau 4? 2 bulan di kandungan ibunya. Coba bayangkan. Jadi ketika 2 bulan Kanjeng Nabi di dalam perutnya ibu Siti, yang kompak bu, coba. Kanjeng Nabi ditinggal wafat bapaknya ketika umur 2 bulan di kandungan ibu Siti. Awas loh Siti Badriah, Siti Amin. Nah ketika itu Kanjeng Nabi jadi yatim muda. Lahir otomatis sudah nggak punya bapak. Kanjeng Nabi lahir nggak punya ayah, kemudian menjadi yatim piatu. Ketika umur Kanjeng Nabi yatim piatu, Kanjeng Nabi umur berapa bu? Ya Allah, ini benar-benar tak tinggal ngombe es tenan ini. Ini memang kisah Kanjeng Nabi dikit bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi menjadi yatim piatu ketika Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Ini tadi ngomong 6 bulan tadi, ya kan? 6 tahun. Ditinggal wafat ibunya Siti Aminah. Ibu Siti Aminah dimakamkan di ini guru TK harus apa kayak gini? Kan TPQ. TPQ ini gurunya mana aja? Itu ada di dewan guru, ibu-ibu yang jadi guru di sini. Ngacong coba, ngacong. Gak ada yang berani ngacong, takut ditanyain ya. Ibu Siti Aminah dimakamkan di satu kampung namanya Abwa. Aduh, ini kalau sejarahnya ada berapa ini dulu nih, ya udah. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sama anak yatim piatu itu betul-betul sayangnya melebihi orang-orang biasa seperti ini. Kenapa Kanjeng Nabi merasakan begitu pedihnya ditinggal mati ibu bapaknya? 6 tahun. Ini umur berapa? Yang berosotan tadi umur berapa? Yang ini dek umur berapa sayang? Yang ini yang pakai hijau, dia umur berapa dek? Ini ibunya mana? Ibunya umur berapa yang ini? Berapa dek? 8 tahun sudah gini. Coba berarti 6 tahun lebih kecil daripada ini. Kanjeng Nabi 6 tahun ditinggal ibu bapaknya, udah gak punya orang tua. Makanya wajar kalau Kanjeng Nabi beliau bilang ana wa kafirul yatim fil jannah. Aku dan orang yang merawat anak yatim fil jannah, di dalam surga. Hakadha, seperti ini. Wa asyara bisababati, Kanjeng Nabi ngasih petunjuk dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya, wa faraja bainahuma syai'. Kanjeng Nabi merenggangkan sedikit.
Kanjeng Nabi dekat dengan orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Kanjeng Nabi dekat orang yang mau ngasih makan anak yatim, merawat anak yatim. Makanya ada satu kisah lagi. Ada orang janji ini, Pak Ustadz, kalau bisnis saya lancar, Pak Ustadz, saksikan Pak Ustadz, saya akan ambil anak yatim. Saya akan rawat anak yatim, saya tinggal bersama saya. Singkat cerita ini CV-nya jalan. Ini kisah nyata. CV-nya jalan, ini kan nadar. Nadar itu bahaya. Dan nadar, saya pokoknya kalau CV saya meningkat, Pak Ustadz, saya akan ngambil anak yatim. Saya akan rawat anak yatim. Singkat cerita, CV-nya maju, Bu. CV-nya maju, ketemu lagi sama saya. Saya nanya, Pak, kelihatannya CV-nya maju sekarang. Iya Pak Ustadz, janji Bapak dulu ambil anak yatim. Udah dilaksanain. Apa katanya? Mohon maaf Pak Ustadz, ntar dulu deh. Ntar dulu, nih saya punya ada PT besar nih, semoga goal. Kalau udah goal nanti saya akan ambil anak yatim bareng sama saya. Ini sudah saya ingetin, Pak, sampai nanti loh Pak. Jangan tunggu nanti. Kalau sampai nanti, kalau nanti keburu Allah marah ke priwe. Saya tanya begitu. Enggak Pak Ustadz, saya enggak lupa. Singkat cerita, ini nggak ngambil anak yatim, padahal udah kebeli mobil, gitu, udah punya karyawan beberapa ini. Ini kisah nyata ini. Walhasil apa Bu? Udah saya ingatkan kan? Saya ingatkan waktu ketemu tadi nggak dijalankan juga. Akhirnya apa? Entah kenapa itu CV-nya bangkrut semuanya, udah nggak adil sama dia lagi. Tuh, dia nangis. Datang lagi ketemu sama saya, Pak Ustadz, saya nggak tahu kenapa ini, nggak ada yang order lagi sama saya. CV saya udah nggak ada Pak Ustadz. Terus anak yatimnya, ya itu Pak Ustadz, gimana saya merawat anak yatim? Oh sekarang aja saya untuk susah punya utang kemana-mana. Nih, makanya anak yatim nggak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk nadar. Hati-hati. Ada misalnya nih, Mbak pengen nikah nih. Senyum ini berarti pengen, ya toh? Misalnya nadar, pokoknya nanti kalau saya udah nikah mau ngambil anak yatim, hati-hati. Itu karena anak yatim itu kalau nggak bawa berkah, membawa apa? Lain berkah itu apa? Kalau nggak bawa berkah, membawa sial. Ya. Nek anak yatim kata Kanjeng Nabi, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baiknya rumah pada kaum muslim, baitun fihi, yaitu satu rumah yang di dalamnya yatimun, ada anak yatim, yuhsanu ilai, yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruknya rumah itu adalah baitun fihi, yaitu satu rumah yang ada di dalamnya yatimun yusa'u ilai, di mana anak yatim diperlakukan tidak baik. Artinya apa? Sampean itu kalau mau merawat anak yatim, betul-betul perlakukan dengan baik, maka rahmat Allah akan turun. Kalau sampai dengan merawat anak yatim kok nggak memperlakukan anak yatim itu dengan baik, hati-hati, azab Allah akan turun. Nyun Sawu, kalau Pak Mail, ini anak-anak nggak ada yang di sini kan? Anak yatim nggak ada yang di sini, nggak ada. Ini yang merawat anak yatim siapa nih? Yang merawat anak yatim? Ada. Yang merawat anak sendiri apa? Anak yatim, anak orang lain, anak adik sendiri. Oh, anak adik apa anak kakak? Saya kakaknya, terus adiknya. Oh, adik sendiri berarti. Sama. Udah punya anak belum? Udah. Nah, kalau jenengan ini saya kasih tahu, kalau sampean punya anak yatim yang ikut kita, tolong harus disamakan dengan anak-anak kita. Ini kadang-kadang ini nggak paham orang tuh, apalagi anak yatim dimanfaatin. Saya pernah lihat anak-anak yatim tuh ada mobil
apa nengaran itu? Mobil kayak Kijang gitu, jalan-jalan. Anak-anak kecil tuh, ya kan pondok apa namanya yayasan yatim piatu. Anak-anak kecil segede gini, jalan-jalan. Disuruhnya itu anak yatim minta-minta di jalan-jalan. Ya Allah, kalau nggak niat, Bu, ninyon saya Bu, kalau memang belum bisa ngerawat anak yatim, tolong seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau saya, karena apa? Ini buat makan sendiri kok Pak Ustaz. Ini kan dia butuh makan, ini kan butuh sekolah. Ini nggak ada yang bantu. Kalau emang nggak ada yang bantu, serahkan aja ke yayasan yang mampu. Jangan sampai disuruh minta-minta kayak begitu. Ini kalau ketemu, saya sih belum pernah ketemu sama mereka. Ini kadang-kadang kiai juga saya takut gimana ngomong kayak begitu. Kalau memang nyata-nyata pengen bikin yayasan anak yatim piatu, 100% anak yatim piatu itu harus dikasih makan, kasih pakaian, harus disekolahkan. Jangan asal pengen ngambil, apalagi ngambil anak yatim dapat bantuan kemudian dimakannya itu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dzulman, dengan zalim. Artinya apa? Sebenarnya kita ngerawat anak yatim bisa ngambil harta anak yatim, tetapi sebatasnya, sekedarnya. Ini ngambil kadang-kadang dapat misalnya 100.000, yang ngerawat 70.000, yatimnya 30.000. Ini zalim nih. Kalau 100.000 yang ngerawat harusnya berapa? Hah? Kira-kira kalau 100.000 misalnya dapat 100.000, yang ngerawat dapat berapa? Minum dulu. Alhamdulillah, enaknya. Alhamdulillah. Jadi gini, ini bagi yang merawat anak yatim. Rawat anak yatim untuk semuanya, untuk kita, siapa tahu yang ada mau merawat anak yatim. Saya pernah kok. Saya itu sebelum saya itu pengen anak yatim tinggal di saya. Jadi memang susah. Saya datang ke yayasan, apalagi anak yatim yang sudah ke yayasan itu Bu, susah diminta, nggak bisa diminta. Bahkan saya dulu sebelum waktu sekarang kan saya susah waktunya pada seperti ini, sekarang main transfer aja. Kalau dulu saya datang langsung ke yayasan ini, yayasan ini, saya datengin langsung sampai ke Kerawang, ke mana Cikarang Utara, ke Tambun sana ada yang namanya yayasan apa namanya nih? Yayasan di Kampung Siluman. Kampung Siluman tuh dekatnya Kampung Setan. Kampung Siluman, pernah tahu gak Kampung Siluman? Ini yang ngerawat orang Jawa Timur. Masya Allah, masih muda. Waktu itu beliau bilang kita ngobrol seperti ini. Dia ngomongnya dari Jember apa dari mana? Saya kan dari Bojonegoro. Oh, Ustaz dari mana aslinya? Saya dari Jawa Timur. Dari mana Jawa Timur? Gini ngobrol. Setelah ngobrol dia ngomong gini. Ini semua dari dana dari mana Pak Ustaz? Ya ada yang bantu sih, Mas. Waktu itu saya masih muda, gitu. Mas, ada yang bantu. Dari mana Mas? Pak Ustadz, ya dari mana aja. Cuma kebanyakan ini adalah hasil dari saya ngobatin orang. Kebetulan ini ceritanya Ustadz ini adalah apa namanya ini? Bukan tukang pijit, apa? Al-Hikmah. Ngobatin orang kesurupan segala macam gitu loh. Ya kan? Ini semuanya dikasihkan ke semua anak yatim. Ya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen menyalurkan anak yatim, yang saya sarankan datang ke Kampung Siluman. Itu orangnya jujur, sedikit pun dia tak punya rumah. Dia ngomong, saya hidup itu nebeng anak yatim Pak Ustaz, katanya begitu. Anak yatimnya berapa Pak Ustaz? Anak yatimnya ya ini tuh ibu-ibu, ini semuanya anak yatim satu rumah. Ini ada 10 anak yatim, dirawat 1 orang. Ini hampir kayak perumahan begini Bu, kayak perumahan begini. Saya sendiri kalau semua uang saya kasihkan kepada anak yatim, karena saya nggak punya rumah. Saya ini hidup sebentar Pak Ustaz. Saya sebentar Mas, begitu. Masya Allah. Makanya jenengan Pak Bu, kalau pengen nyalurin anak yatim,
saya sarankan ke Yayasan Kampung Siluman. Yayasan namanya lupa saya. Ya, itu. Kembali ke pembahasan, kalau sejenengan ngerawat anak yatim, betul-betul harus adil nih anak-anak kita dengan anak yatim. Kalau kita beli baju nih, beliin baju anak kita sama beliin baju anak yatim harus sama. Kadang-kadang kan enggak tuh. Kalau anak kita dibelikan agak mahal, yatim yang di bawahnya, jangan itu. Allah tahu. Sama kayak punya istrimu, istri lagi. Kalau punya istri lagi kan begitu, sama pakaiannya harus sama. Walaupun nggak harus sama warnanya, harganya harus sama. Istri tua, istri muda. Pak Zakaria ada nggak tuh? Pak Zakaria masih ada. Dia ini kalau ngomong masalah kita bagi anak yatim sama anak kita sama dengan membagi punya istri lebih dari satu. Ya, Mas Mael, perhatikan kalau ada niat lagi. Kalau istri kan gimana? Istri itu harus uang belanjanya sama, ya toh? Pakaiannya harus sama. Gilirnya harus gilir itu yang gilir gitu. Waktunya. Kalau rumah boleh nggak sama. Ini beda nih. Kalau rumah boleh nggak sama. Misalnya Mas Mail, ini istrinya Mas Mail, jangan marah. Ini contoh Mas Mail. Pak Mail ini. Saya sering manggil Mas Mail karena Mas Mail ini alhamdulillah salah satu dari jamaah Al-Fatonia, santri Al-Fatonia. Pak Mail ini, ya toh, yang harus sama nih, satu nafkahnya, nafkah uang belanjanya harus sama, pakaiannya harus sama. Kalau orang yang istri tua dikasih baju harga 300.000, yang muda juga harus 300.000. Jangan sampai yang tua 300.000, yang muda 1 juta. Nah, ini ya itu masalah ini. Terus apalagi? Waktu nginepnya harus sama. Nginep di sini. Kalau nginep di sini, kalau memang si laki-laki tadi masuknya malam, terus siangnya harus sama. Siap ya. Ini ngomong masalah istri, sama kayak anak yatim. Kalau jenengan berani merawat anak yatim, harus sama ngasih pakaiannya, uang jajannya. Kalau seumuran loh, seumuran. Ini adalah biar menjadi sikapil betul. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dengan orang yang merawat anak yatim fil jannah di surga. Hakada, tapi dekat. Jenengan semuanya pengen masuk surga? Bu, jenengan pengen masuk surga semuanya? Kompak pengen gak? Kalau nggak pengen berarti banget ngomong preman aja pengen masuk surga, ya toh? Ada jaminan nggak kalau kita dengan kanjeng Nabi itu jaraknya surga kita dekat? Ada? Kanjeng Nabi itu kalau di perumahan istilahnya perumahan yang super elit. Kanjeng Nabi itu kalau di dunia ini kan anggapnya seperti ini toh. Ada yang pernah ke Amerika di sini? Jauh banget ke Amerika. Yang ke Arab? Insya Allah udah ada yang ke Arab ya. Jangankan seperti ini Bu, kita ini loh. Misalnya Kanjeng Nabi di dunia aja nih. Misalnya Kanjeng Nabi masih hidup, beliau masih di Madinah sekarang. Kira-kira jenengan bisa datang ke sana nggak kira-kira? Misalnya masih hidup, ini baru di dunia. Padahal nanti di akhirat luasnya itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi ini, langit ini kan 7 lapis nih. Bumi, langit itu 7 lapis. Ini bumi 7 lapis. Itu digelar. Bagaimana luasnya coba bayangkan. Karena apa? Orang yang masuk surga bukan kita doang. Yang masuk surga adalah orang dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti. Semuanya kalau ngaku umat kanjeng Nabi Muhammad, coba bayangkan kalau posisi kanjeng Nabi sekarang ada kayak di bumi ini. Misalnya kanjeng Nabi ada di Amerika. Kalau kita mau datang
apa istilahnya datang ke rumah Kanjeng Nabi kan jauh banget. Ada satu cara biar kita dekat, santunin anak yatim. Ya toh tadi ini, percaya nggak? Ya toh? Nah ini, makanya sampean kalau memang belum bisa merawat anak yatim, paling tidak, nggak harus di rumah kita. Apalagi jenengan punya punya tetangga yang anaknya yatim, bilang aja sama ibunya, Bu, ini si Dede nanti setiap berangkat sekolah suruh mampir ke rumah, nyangonin ya, nyanguin kesangu jadinya, bekelin. Ini setiap hari ibu bekelin dia berangkat sekolah 5.000 itu sama dengan kafil merawat anak yatim, ya toh. Nggak harus tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah kita membentak, ya Allah, itu takutnya azab Allah turun. Mendingan kita itu tadi ngasih bekal ketika berangkat sekolah, beliin tas, beliin bajunya, ngasih makan, itu di luar daripada di rumah kita, ya. Maka dari itu ini untuk penyemangat kita semuanya. Satu lagi, Pak Mail, ini santunan anak yatim dilakukan berapa kali? Setiap bulan setiap berapa bulan kali atau berapa? Belum rutin Pak Yai, insyaallah. Ya, ini yang berapa kalinya? Ini kalau sama GSK baru pertama ini. GSK. Ya, ini kan sama teman-teman GSK. GSK itu apa sih katanya? Gerak sedekah Kebumen Pak Yai. Gerak sedekah Kebumen. GSK, gerak sedekah Kebumen ya. Kebumen itu memang luar biasa ya. Kayak saya di mana-mana ketemu orang Kebumen. Ibu orang Kebumen ya. Orang Kebumen banyak banget loh. Yang makanya orang Kebumen tuh kampungnya banyak yang kosong di sana. Kosong loh. Ini mohon maaf ini yang orang Kebumen. Loh orangnya pada kesini, ya kan? Yang itu yang satunya apa yang dikir sholawatnya tuh orang Kebumen, Mahake. Itu juga Kebumen. Kebumen Maning. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau bisa ini rutin, ya, rutin, nggak harus tiap bulan, tapi rutinkan. Kalau memang mampunya baru 6 bulan. Kalau mampunya 1 tahun, ya kan? Insya Allah semoga dengan mengadakan acara seperti ini, semoga GSK Gerakan Sedekah Kebumen dan semua anggotanya. Ini ketuanya Pak Mail. Ketuanya siapa? Ketua GSK. Pak Saiful. Mana Mas Saiful? Kang Saiful. Kang Saiful yang biasa yang tadi ya? Yang tadi Pak Yai. Oh, alhamdulillah. Semoga jenengan berkah semuanya ya. Berkah. Udah nikah belum Kang Saiful tuh? Udah. Baru 1 istrinya Pak Yai. Wajahnya perasaan belum punya istri kayaknya ya. Wajahnya wajah kayak baby sitter, baby face. Kayak Mas Saiful tuh kayak wajahnya kayak belum punya istri ya. Ya. Bisa nambah itu Pak Yai. Bisa nambah. Ya intinya siapapun ketuanya, saya berharap acara seperti ini itu istiqomah ya. Kalau mampu 1 bulan silakan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Tapi ini diistiqomahkan. Saya doakan semuanya, kita berdoa bersama. Semoga dengan mengadakan santunan seperti ini, hidup kita berkah dunia akhirat. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa nih takut keminum. Kita langsung datang ke sana nih. Kita diundang dari mana? Tetap di sini.
Terima kasih atas maulidah hasanah yang telah disampaikan Kiai Haji Agus Fatoni. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya maulidah hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Apep Nurdin. Kepada beliau kami haturkan. Namun sebelumnya kami atas nama pembawa acara dan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sa'nina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sa'nina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sa'nina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma biqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masa-masanya yang itu namanya. Yang kemarin kita di sana apa cuma di sana? Yang kemarin di sana. Di sini Pak ya. Yang pada sama Gus Ali. Iya. Di sini. Di sini. Di sini Pak ya. Panggungnya agak Oh. tigaan kalau kemarin. Makanya saya kira pas di situ kan rasa di situ Pak. Kita Pak Yai mudah-mudahan bermanfaat buat Uli